Apakah semuanya sudah siap? Ya. Begitu kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Arisadi yang tentunya akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ada yang masih ingat tidak jargon kita? Masih. PAI Islam. Biasa disebabkan tangannya pada saat mengucapkan Allahu Akbar. Oke, dimulai. PAI Islam. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit tidak? Ada. Siapa? Ayu. Semoga Nanda Wahyu diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita atau pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk disiapkan terlebih dahulu kelasnya. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Permisi, sebelum kita belajar pada kelas kita pertama membaca doa saja. Bapak akan memberikan tes kemampuan awal yang nanti akan kalian kerjakan melalui Google Form. Jadi sebentar saya akan memberikan link dan silakan klik link tersebut di mana di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Silakan dibuka grupnya. Baik anak-anak sekalian, ada yang masih ingat tidak materi yang telah kita pelajari pekan lalu? Kira-kira pekan lalu kita mempelajari tentang apa? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutupi aib orang lain. Oke, ada yang tahu tidak apa saja pembagian janji? Oke, Rian, silakan. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua janji kepada sesama manusia. Ya. Selanjutnya ada yang tahu tidak
Oke, baik, terima kasih anak sekalian. Berarti pembelajaran pengalaman lalu itu kalian masih ingat sampai saat ini. Oke, baik anak sekalian. Setelah tes kemampuan awal yang telah kalian lakukan tadi, itu terdapat 3 model pembelajaran yang anak-anak harus semua pilih. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Jadi Bapak sudah membagi kalian kelompok berdasarkan dengan model-model pembelajaran yang seperti tadi. Jadi di sini video, di sini audio, dan di sini kinestetik. Kelompoknya setelah kalian hidup sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas materi pada hari ini. Yang pertama, boleh mungkin dilihat di proyektor. Yang pertama, menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Dan yang kedua, mendefinisikan perkelahian dan tawuran pelajar, faktor pentingnya adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang dan penanganan pelajar yang menyimpang. Dan yang ketiga, mendefinisikan pengertian kamar berdasarkan telaah dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan sikap terhadap kamar. Kemudian yang keempat, menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam, narkoba ditinjau dari hukum Indonesia seperti pengertian berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya adalah macam-macam perkelahian antar pelajar. Tawuran atau perkelahian antar pelajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, tawuran pelajar yang telah memiliki rasa permusuhan secara umum. Yang kedua, tawuran satu sekolah melawan satu perguruan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis sekolah. Yang ketiga, tawuran pelajar yang sifatnya insidental yang dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya dibahagi dari perkelahian antar pelajar, yaitu timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu, merusak fasilitas umum, adanya korban, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat dan lingkungan sekitar, menimbulkan rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan sosial, serta meningkatkan kekerasan dan kriminalitas. Dan tentunya tidak ada manfaat dari mengikuti perkelahian antar pelajar, karena perkelahian itu mudarat atau tindakannya merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga jika kita terlibat perkelahian antar pelajar, maka hanya akan mendapatkan hal yang buruk. Namun ada solusi. Oke, setelah mendengarkan video pembelajaran dari yang saya tampilkan tadi, ada tidak yang bisa menyebutkan faktor penyebab terjadinya perkelahian pelajar? Oke, Baru, silakan. Faktor personil atau individu yang mendorong hal ini, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan, faktor cara bergaul. Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, tindakan-tindakan seperti ini yang memang marak terjadi di lingkungan pelajar saat ini, di mana tindakan seperti ini sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di zaman dahulu, di mana Islam yang masih diperjuangkan. Di situ banyak sekali pemuda-pemuda, banyak sekali remaja-remaja yang kemudian mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya dan lain-lain. Akan tetapi sekarang remaja-remaja sekarang itu justru menaruhkan akidahnya, akhlaknya pun dihilangkan dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya perkelahian antar pelajar, kemudian juga ada minuman keras di kalangan siswa, begitu juga dengan narkoba. Nah, untuk mempelajari hal ini, kita harus menghindari hal tersebut.
Thank you.